Saya pernah mengalami di satu dinas, saya nggak perlu sebut ya, yang jelas dinas pemerintahan. Saya diundang untuk pelatihan, tertulis di jadwalnya itu, di rundown acaranya itu ditulis itu 3 hari ya, para UMKM dari pasar tertentu di Jakarta ini kemudian dikumpulkan untuk training bersama saya dan tim-tim saya itu 3 hari. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah absennya itu 3 hari, tapi saya hanya ngisi 3 jam. Jadi tim saya semuanya hadir ya hanya pada 3 jam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, channel yang memberi inspirasi, motivasi, dan terus mendoakan Anda sehat, rezeki berlimpah. Saudaraku, sahabatku, yang belum subscribe ya sekarang waktunya Anda subscribe. Silakan biar kita bisa terus nyambung ya silaturahminya. Hari ini saya akan ngebahas soal korupsi. Seperti yang kita tahu bahwa korupsi di negeri ini itu sudah merajalela, sudah hampir semua instansi pemerintah yang ada APBN, APBD itu tidak luput dari korupsi. Jadi maling-maling berdasi, koruptor-koruptor bergentayangan di mana-mana dengan kamuflase, dengan gaya dan caranya yang berbeda-beda. Tidak semua sama. Sehingga banyak orang yang menyebut negeri ini sudah negeri darurat demokrasi. Darurat korupsi. Di tengah kebebasan berdemokrasi, ya kalau dulu zaman Orde Baru dibilangnya korupsi itu hanya orang-orang tertentu di atas meja. Pada kurun kemudian disebut korupsi itu hanya orang-orang tertentu di balik meja. Ya, setiap meja minta amplop, itu setiap tender, setiap proyek ada koruptornya. Setiap perizinan, setiap meja memerlukan upeti. Nah, kalau sekarang orang bilang sama meja-mejanya. Jadi sudah tidak tendeng aling-aling korupsi di satu departemen, satu pemerintahan, satu dinas atau satu lembaga, semuanya dikorup. Nah, saya ingin menyoroti lebih detail pada satu peristiwa yang mungkin pernah dialami teman-teman, karena saya pernah mengalami. Ya, saya pernah mengalami. Sebetulnya ini masalahnya yang saya alami dan orang-orang lain alami. Mengapa korupsi ini merajalela? Kita terkadang tidak sama sekali ingin korupsi, tapi sistemlah yang akhirnya kita terjebak dan tidak bisa kecuali harus ikut arus itu. Misalnya satu contoh, saya pernah mengalami di satu dinas, saya nggak perlu sebut ya, yang jelas dinas pemerintahan. Saya diundang untuk pelatihan, tertulis di jadwalnya itu, di rundown acaranya itu
tulis itu 3 hari. Nah, para UMKM dari pasar tertentu di Jakarta ini kemudian dikumpulkan untuk training bersama saya dan tim-tim saya itu 3 hari. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah absennya itu 3 hari, tapi saya hanya ngisi 3 jam. Jadi tim saya semuanya hadir ya hanya pada 3 jam itu. Jadi saya bisa membayangkan waktu 3 hari menjadi 3 jam. Ada berapa uang makan yang harusnya dibagikan, tapi ternyata hanya dibagikan sekali karena 3 jam itu kan cuma makan sekali. Ada uang snack, ada honor pembicara, ya, dan lain-lain sebagainya lah. Pokoknya itu saya pada posisi tidak bisa apa-apa kecuali memang harus melakukan itu, gitulah. Walaupun saya tidak sama sekali ingin melakukan itu. Tidak lama juga, beberapa hari lalu saya ketemu dengan teman yang bergerak jadi konsultan AMDAL untuk lingkungan, karena semua bangunan-bangunan yang didirikan itu harus ada izin lingkungan, dan izin lingkungannya itu kan harus diberikan kepada perusahaan independen atau konsultan independen. Nah, konsultan independen itu teman saya yang memang kerjaannya ngurusi dokumen AMDAL, ya kan? Apa yang terjadi? Karena di proyek-proyeknya dia itu sifatnya penunjukan, proyek yang nilainya kadang 150 juta, itu dia terima paling 75 juta. Nah, yang separuh kemana? Yang 50% ya ada di mana-mana. Semua orang ikut kecipratan, semua orang ikut kebagian dari proyek itu. Jadi jangan berharap bahwa proyek-proyek yang nilainya katakan misalnya 1 miliar, itu betul-betul 1 miliar yang akan ditanam di rakyat, yang akan dimanfaatkan oleh rakyat. Bisa jadi satu proyek 1 miliar itu ya hanya 600 atau 500, bahkan pada kasus yang terbaru 8 triliun di Kementerian Kominfo itu 80%-nya raib. Jadi itu yang saya katakan, di semua departemen, semua kementerian, semua dinas yang basis pembiayaannya adalah APBN, APBD, uang-uang negara, itu semuanya tidak ada yang aman-aman saja. Bukan karena tidak aman, kadang sistemnya. Makanya selalu saya katakan, kayak teman saya yang jadi konsultan itu, dia juga harus melakukan yang sama, ya, melakukan hal yang sama. Proyek senilai 100 juta misalnya, itu kan proyek penunjukan, yang dia terima paling 30 atau 40 juta. Nah, yang sisanya kemana? Yang besar itu, ya itu di semua meja. Nah, dalam dalam hal ini yang harus diwaspadai adalah memang para pejabat pembuat komitmen. Karena setiap DIPA, daftar isian proyek, yang sudah disetujui oleh DPR atau DPRD, itu kan memunculkan nomenklatur, memunculkan nama proyek, dan memunculkan angkanya sekian miliar, sekian triliun, sekian ratus juta, ya. Nah, proyek-proyek yang seperti itu, yang pemegang kendalinya kan pejabat-pejabat yang menjadi pemegang komitmen.
ya, bisa di eselon 2, bisa eselon 3 atau eselon 4 ya. Di hampir semua jabatan itu yang benar-benar melayani tulus, tidak minta komitmen apapun, tidak minta fee, tidak minta proyek selesai minta fee-nya atau bahkan yang terjadi sebelum proyek selesai sudah dibagi-bagi. Sebelum proyek itu dilaksanakan sudah dibagi-bagi. Bahkan ada satu proyek, banyak proyek yang dikawal dari sejak masih pembahasan, baik pembahasan di Badan Anggaran DPR atau di DPRD. Ya, ini dikawal sampai kemudian bisa diperoleh satu proyeknya. Nah, setelah itu dibagi lagi. Itu yang saya katakan. Jadi sistem. Nah, dengan adanya sekarang sistem yang memakai elektronik, memang mengurangi perjumpaan antara pemberi proyek dan penerima proyek. Tapi jangan lupa, otak maling, otak koruptor, otak yang memang sudah berisi kebiasaan untuk mencuri, mengorup, itu selalu ada. Sehingga dia mencari jalannya. Nah, salah satu yang memang seharusnya ini tidak terjadi hal-hal seperti ini, itu adalah memang moral. Ya, sistem sebagus apapun toh dibuat oleh manusia. Jadi tetap ada peluang masuk, ada lubang untuk masuk. Ya, tapi iman, moral itu diri sendiri yang akan menjalankan dan akan memiliki komitmen, akan memikirkan yang terbaik. Ya, misalnya contoh, saya pernah memperoleh proyek nggak terlalu banyak, ini proyek penunjukan di satu departemen ya. Saya kasih saya dikasih proyek, kemudian proyeknya dikirim, proposalnya selesai lah, proses administrasinya selesai. Singkat cerita, saya dapatlah proyek itu, gitu kan. Setelah selesai saya kerjakan proyek itu kan tinggal membuat laporan, gitu kan. Nah, sebelum laporan itu, setelah ditransfer nilai proyeknya, uangnya, nah, orang yang mentransfer itu langsung telepon, masa nggak dibagi-bagi, katanya, bagi dong, gitu kan. Ya, saya karena memang lugu-lugu aja, atau saya sengaja memang tidak mencoba masuk ke sistem yang sudah korup seperti itu. Saya coba, oke, saya kasih berapa persen mintanya, saya bilang, kasihlah minimal 15% gitu, atau ya idealnya 25%, katanya. Oke, saya siapkan 25%. Saya buatkan kwitansinya dulu ya, pakai materai. Loh, apa yang terjadi? Saya diomelin gara-gara saya mau ngasih komisi seperti itu, minta kwitansi dari dia. Saya buatkan kwitansinya bermaterai, tapi dia tanda tangan, baru saya transfer, gitu kan, komisinya. Nah, saya dimarahin, wah ini macam-macam itulah. Jadi akhirnya ya nggak jadi apa-apa, nggak terjadi fee itu nggak terjadi. Semua saya jalankan proyeknya, tapi saya terblacklist, tidak bisa lagi masuk ke dinas atau departemen itu ya, karena saya masih pada proyek-proyek yang sifatnya penunjukan. Jadi sekali lagi, bahwa orang-orang ini sebetulnya ingin juga untuk tidak ikut terlibat arus, tapi apa yang terjadi,
yang terjadi kadang tidak bisa menghindar dari sebuah sistem yang sudah sedemikian rupa. Itulah saudaraku. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya seperti itu, bahwa kalau sekarang terjadi dengan sistem elektronik, lelang elektronik, belanja elektronik dan sebagainya untuk mengurangi perjumpaan antara pejabat pembuat komitmen dengan orangnya yang terima proyek. Ya, apalagi di proyek-proyek hibah. Ya, di satu kementerian itu memberikan proyek hibah sebuah rumah misalnya atau bangunan gedung senilai sekian miliar ya, misalnya ya, katakanlah misalnya 50 miliar gitu ya. Ada tim-tim kecil ya yang memarketingkan ini. Kamu kalau mau dapat proyek ini, gedung ini, pokoknya siapin lahan, terima kunci. Semua tahu beres, semua jadi. Proposal disiapkan. Tapi 10% minta di depan. Ya, bayangin kalau nilai proyeknya 50 miliar, 10%-nya berarti sudah 5 miliar kita suruh siapin. Ya, hanya kita sebagai penerima proyek, ya misalnya rumah susun seperti itu, kita keluar 5 miliar, dapatnya 50 miliar berupa bangunan, kan senang-senang aja. Akhirnya dibela-belain untuk bisa mencari yang 5 miliar. Walaupun akhirnya berdiri juga. Tapi ini diatur rapi. Ya, diatur rapi sedemikian rupa, pokoknya secara administrasi ya, tidak ada apa-apanya, amanah semuanya. Semua seperti terjadi sewajarnya. Tapi padahal ada oknum-oknum tertentu yang memainkan proyek ini, kemudian terjadi korupsi. Itulah sahabatku. Jadi kadang-kadang korupsi di satu dinas, di satu departemen itu, kita tidak ingin korupsi. Ya. Kita ingin membantu pemerintah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, menyelesaikan program-programnya, dan ada biaya. Ya, dari situ ada orang yang mengerjakan proyek itu dapat hasil. Tapi sekali lagi, pejabat pembuat komitmen di hampir semua dinas, di hampir semua departemen ini tidak begitu saja melepas proyeknya kepada pemenang tender. Tapi yang terjadi justru pemegang komitmen itu membuat komitmen sendiri. Bahkan lebih tragis lagi ketika saya terima proyek, saya tidak ngerjakan. Yang saya lakukan adalah saya subkontrakan lagi ke orang lain, sehingga proyek itu yang tadinya 100%, yang betul-betul ditanamkan ke proyek itu bisa 30% atau 40%. Yang lainnya kemana? Ya yang dapat tender, dapat pemenang utama, yang cuman jualan surat kemenangan, jualan surat menang tender, habis itu ya kan disubkontrakan, dia ngambil komisinya saja, dia ngambil fee-nya saja, sehingga proyek-proyek yang seperti itu kadang habis di jalan, habis di orang-orang yang kadang tidak punya kepentingan apapun. Tapi karena sebetulnya kan para pembuat komitmen, pejabat pembuat komitmen itu kan sudah pekerjaannya gitu loh. Dia ada di jabatan itu, ada di tanggung jawab itu, kan digaji setiap bulan. Dia lupa bahwa dia terima gaji, bahwa di situ duduk dia sebagai jabatan itu amanah. Dia lupa apa yang terjadi, akhirnya dia membuat komitmen-komitmen baru yang akhirnya menciderai departemennya atau pribadinya, bahkan personalitinya. Itulah saudaraku. Jadi darurat korupsi ini
harus kita lawan bersama-sama dengan apa? Dengan komitmen. Komitmen moral, komitmen agama. Karena kadang-kadang apa yang terjadi? Ahli sholat orangnya yang korupsi itu, ya. Ahli membaca Quran, ahli ibadah, puasa juga ikut puasa, haji juga ikut haji, semuanya. Jadi pejabat-pejabat yang korupsi itu bukan orang yang tidak ngerti agama, orang nggak ngerti moral, orang tidak punya ngerti ilmu, itu enggak. Semua orang-orang ini orang pinter. Tapi sekali lagi kepinterannya memang hanya sampai di tenggorokannya, lisannya, hanya ditutur katakan, tapi tidak dalam perbuatannya sama. Itulah makanya komitmen moral, komitmen agama, komitmen etik, ini semua penting, ya. Dan itu bermula dari keluarga. Jadi keluargalah yang menanamkan etika moral seperti itu, ya, budi pekerti seperti itu, sehingga ini akan tentu saja bisa menghambat laju dari banyaknya orang korupsi. Walaupun saya sendiri pasti yakin bahwa untuk hilang 100% koruptor itu tidak mungkin. Korupsi akan selalu ada sampai kapanpun, ilal yaumil akhir, sampai kiamat kurang 2 hari pun tetap ada. Cuman yang kita lakukan kan bukan menghilangkan, tapi mengurangi paling tidak, kan gitu. Itulah usaha yang bisa kita lakukan. Karena dari zaman dulu Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, orang-orang yang punya niat jahat, punya niat maling, nyolong, orang niat itu selalu ada. Jadi zaman apapun, di lokasi manapun, itu selalu ada. Tapi ya mari, apakah kita akan menjadi bagian dari orang-orang itu, atau kita menjadi orang-orang yang berjuang untuk melawan itu, kemudian kita berkomitmen untuk tidak melakukan, walaupun godaannya adalah menggiurkan sekali, ya. Tapi semua itu ya komitmen moral kita, komitmen integritas kita, itu yang kan harus kita pertaruhkan. Terima kasih. Lain waktu kita akan bahas lagi, karena pembicaraan korupsi ini selalu ada dan selalu menarik, ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi atau analisis yang menginspirasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.